nggak sih kalian merasa capek, tapi itu bukan soal fisik. Bisa jadi itu mental kalian yang lagi capek. It's okay to not be okay. Hai Sobat Spensa, jumpa lagi di Fitcast. Kenalin, aku Hermasa Tobing, Sobat Mental Fit kalian. Di episode kali ini, kita akan bahas tuntas tentang apa sih mental health itu. Dan kita juga akan sharing bareng tamu spesial kita kali ini. Hai, halo. Wah, terhormat banget ya diundang sini. Iya. Ini mau dikenalin atau kenalan sendiri nih? Kenalan sendiri. Boleh. Mungkin dari yang project sendiri. Ya, jadi halo, kenalin nama aku Josephine Adelia. Halo, namaku Evansia Raisena Anastasia. Ini untuk yang Josephine, aku panggil Sepin aja lah ya. Baik. Euphrasia Alana ini aku panggil Alana aja. Gimana nih kabar kalian? Baik. Apalagi kita habis libur, kita hilangin stres lah ya. Pasti baik banget dong. Oke, podcast kali ini kita akan bahas tentang mental health atau kesehatan mental. Kita akan bahas bareng-bareng dari awal sampai akhir. Kita langsung aja ya ke sesi pertanyaan. Boleh. Nah, kita kan lagi berada di masa-masa remaja ya. Iya. Kalian tahu nggak sih mental health apa aja yang dialami sama remaja? Kalau belakangan ini kan ada nih kata-kata yang viral banget ya. Apa tuh? Overthinking. Iya benar ya. Iya. Iya, overthinking. Apa benar penyakit mental itu berawal dari overthinking itu? Kalau sebenarnya, jadi nih overthinking ini tuh bukan penyakit mental. Tapi kalau kita kalau overthinking kan kita banyak pikiran. Iya, jadi misal kita mikir kayak, wah, aku besok ada lomba. Kalau kalah gimana? Kalau lupa gimana? Itu kalau kebanyakan mikir gitu bisa jadi gangguan mental. Bisa jadi pemicunya nggak sih? Iya, bisa jadi pemicu, benar banget nih. Nah, berhubungan dengan mental health nih, Iya. apa sih maksud atau arti dari mental health sendiri? Kalau mental health itu kemampuan seseorang dalam mengelola perasaan, pikiran, dan perilaku. Tapi mental health ini bukan sekedar kalian menghadapi masalah. Tapi kalian habis menghadapi masalah ini harus bahagia lagi. Kalian nggak boleh tetap terpuruk. Harus kayak lebih ceria, lebih strong. Gitu. Oh, ganti diri. Iya, gitulah istilahnya ya. Gitu ya. Iya, gitu. Kalau penyebabnya gimana tuh? Biar Kalau- para remaja yang nonton mungkin ya Iya, tahu gimana oke. mencegahnya. Kalau penyebabnya sendiri, yang pertama itu bisa dari trauma. Misal, remaja dulu pernah ngalamin bencana alam. Jadi misal dia pernah kena nih bencana alam tsunami. Nah dia contohnya misal pernah kena bencana alam tsunami. Itu dia bakal trauma. Dia bakal trauma dan lama-kelamaan bisa memicu adanya gangguan mental. Nah, untuk yang kedua itu ada dari lingkungan sosial. Contohnya nih, kan remaja kan sekolah dong ya pastinya. Iya, sekolah lah. Iya sekolah ya pastinya. Bisa jadi karena beban tugas. Misal kayak, wah kerja kelompok lagi, pusing dong mikirin gimana tugasnya. Terus bisa juga dari tuntutan orang tua. Nah, ini jujur kalau tuntutan orang tua ini bisa jadi pemicu paling banyak lah istilahnya. Karena kebanyakan orang tua sekarang kan mau yang terbaik bagi anaknya. Iya, Satu mau the best. the best, anakku harus the best. Iya. Jadi tapi itu malah salah banget. Kenapa? Karena kalau orang tua banyakan menuntut anaknya, misal kamu harus ranking 1, harus juara 1. Itu bakal bikin remaja kepikiran, terus jadinya malah dia down, dia nuntut diri buat terus-terusan belajar dan enggak. Iya. Itu bisa jadi pemicu paling banyak sih. Iya. Ada lagi? Udah sih kalau penyebabnya mungkin kalau secara umum ya dari lingkungan sosial itu.
Kira-kira dari kalian ada nggak sih tips buat mencegah penyakit mental sendiri? Kayaknya sih ada ya. Mungkin dari awal-awal kayak kita tuh lihat sisi positif di sekitar kita. Kita jauhi hal-hal negatif. Misal, kita lihat di medsos ada kayak konteks-konteks yang bikin kayak kita negatif gitu. Pikiran. Iya. Iya, Misalnya iya, kayak ada apa? Kita tuh suka sama satu orang K-pop gitu. Terus ada isu-isu kalau dia tuh ternyata pacaran. Wah, kepikiran banget kan ini. Wah, itu kepikiran banget kan. iya. Wah, kalau itu kita sampai pikirannya sampai dalam gitu. Nah, kalau kayak gini kita tuh malah bisa diri kita sendiri. Jadi kita kayak lebih cemburu nih. Wah, jadi gimana dong? Masa udah pacaran? Iya, gitu. kita merasa nggak ada kesempatan nih buat ketemu itu, buat tahu mereka lebih lanjut itu. Tapi terkadang juga ada kayak misalnya kita tuh lihat di sekeliling kita lebih clean, lebih rapi. Kayak misalnya ya, kita tuh belum ngerjain PR pas malam. Terus besoknya PR-nya dikumpulin. Waduh. Itu sih banget gak sih? Kalau gitu jujur ya. Terus pas PR-nya ini, pas kalian mau tidur ya, kalian kepikiran, aduh besok ini pasti aku nggak bisa nih ngerjain ini. Apalagi kalau pagi-pagi ngerjain, wah belum upacara. Ini tuh mau bikin kayak kita kepikiran terus sampai terjadi yang namanya overthinking tadi. Iya. Nah kalau udah kepikiran kayak gitu, terkadang tuh kalau kita tuh malah aku seharusnya aku ngerjain ngejedek gitu. Nah sebenarnya kita tuh bisa gitu ngerjain PR ini sebelum hari itu. Iya. Tapi cuma tubuh kita aja yang mau. Tapi tubuh kita tuh maunya enaknya aja tidur, rebahan, Especially for me. ya. Iya. Tapi otak kita be realistis. Kita tuh seharusnya tuh harusnya nggak scroll medsos kayak nggak scroll TikTok lah. Kita tuh seharusnya tuh ngerjain PR ini sebelum hari itu. Tapi tubuh kita, raga kita pengennya tuh yang enak-enak aja. Dengarkan itu. Untuk penonton, siapa tahu nih. Apa ya? Malas. Padahal maunya dapat nilai bagus, scrolling TikTok. Ya, gimana sih? Parah sih. Itu sih Parah banget. Mau enaknya aja nih, nggak mau proses. Iya, nggak mau ribetnya. Nah itu. Nah kita tuh sebenarnya tuh bisa mencegahnya tuh lebih enak gitu. Misal nih, ini cara yang paling simple, minimal maksimal lah. Kita tuh bikin jadwal, kita bikin apa? Kamar kita lebih bersih, lebih rapi. Itu tuh kayak kita lebih lega gitu. Wah, enak ya lihat sekitar kita tuh bersih, nggak kotor. Enak banget. Itu enak Apalagi pagi-pagi kan kalau bangun gitu. Pagi-pagi lihat kamar, Wah, udah rapi, enak banget, kayak lega banget gitu ya. Asik ya. Itu kan berarti kan tubuh kita aja tuh yang harus gitu ya. Kan kalau kayak gitu kan kita kan jadinya lebih enak, lebih adem gitu. Dan mental kita tuh nggak terlalu banyak terganggu gitu loh. Kayak aku nggak usah mikirin ini kan sudah enak. Ya. Ada satu cara lagi lah ya, kayaknya aku ada nih. Boleh itu healing. Wah, itu benar-benar melepas stres. Iya, menenangkan hati sekali apalagi ya. Kalau remaja sekarang habis ujian terus liburan healing ke pantai, lihat ombak, wow. Itu stresnya sudah hilang. Tapi stresnya ganti ke uang nggak sih? Wah, jujur banget lagi. Iya lagi. Oke, kalau cara menjaga kesehatan mental sendiri itu apa aja sih yang bisa dilakuin? Bisa dari hobi. Ya. Contohnya kayak musik sendiri deh. Hobinya apa? Ya. Kalau aku sih olahraga. Wah, sporty. Iya, olahraga ini kayak hobi paling bagus. Oh iya sih. Iya, satu hobi kan bisa melepaskan stres. Kalau hobinya olahraga, dia bisa melepaskan stres sama bikin kita jadi lebih sehat juga dong. Iya, lebih fresh itu, lebih Iya. wah enteng banget nih. Iya dong, pastinya. Oh iya, kita kan udah banyak bahas tentang mental health ya. Iya. Aku penasaran nih. Kalian sendiri
pernah nggak sih ngerasa capek gara-gara pelajaran atau mungkin ya PR sekolah atau malah tuntutan orang tua, paksaan orang tua. Bolehlah sharing-sharing dikit. Siapa nih? Dari Alana dulu deh. Wah, kalau saya sih nggak banyak banget ya tuntutannya. Orang tua saya mendukung lah. Wah, ya. puji Tuhan ya, puji Tuhan. Syukur. Iya. Mungkin dari Josephine aja. Oke, Giuseppe, silahkan cerita. Kalau aku lebih ke tuntutan, bukan tuntutan ya, kayak bukan tuntutan tapi dari orang tua. Nah, jadi aku itu kayak ngerasa nih, aku cerita tapi nggak didengerin. Jadi aku setiap ngomong mereka ngobrol, setiap ngomong ngobrol lagi, sampai ada di saatnya kayak ini sebenarnya aku ada nggak sih, kok nggak didengerin, gitu. Terus kalau dari sekolah, aku pernah waktu itu ikut lomba. Jadi lombanya dia tuh mengharuskan untuk bikin skrip. Aku ngerasa kayak aku udah bikin skrip, tapi kok waktu diskusi katanya mau bikin skrip, temanku malah sibuk sendiri. Nggak benar-benar bukan nggak bantu ya, bukan, tapi kayak nggak 100% bantu gitu loh. Jadi ada yang sibuk entah itu mikirin tempat, sebenarnya sih nggak salah mikirin tempat, tapi kayak kenapa nggak skip dulu, kan utama ya sebenarnya. Terus kalau orang tua tuntutan nggak pernah. Tapi kalau dari aku sendiri aku merasa kayak kenapa ya aku nggak bisa jadi kayak dia. Dia juara 1 jadi duta, kenapa nggak bisa? Malah bandingin diri sendiri ya. Iya, banyakan pikiran. Iya. Terus aku itu ada satu prinsip, aku harus jadi orang baik, aku nggak boleh orang baik. Jadi kalau ada temanku yang nyakitin perasaan aku diem, aku tanggupin bercanda. Ngapain sih ya gitu. Tapi sebenarnya aku sakit hati, jadi aku cuma kayak yaudah tarik nafas udah. Tadi itu aku pendem. Tapi lama kelamaan aku nyadar ini nggak boleh sih mendem gini, karena nanti pasti harus ada meledaknya juga. Nggak apa-apa. It's okay. Let's sharing aja. Wah, ini jadi deep talk gini ya. Waduh. Nggak apa-apa. Langsung aja sharing. Iya. Nggak apa-apa. Boleh Nggak aja apa-apa banget sih, Mas. Iya. Waktu itu aku pernah ngobrol gitu sama temanku lah, sharing-sharing biasa. Dan entah kenapa tiba-tiba aku nangis. Udah nangis kayak nggak berhenti. Terus aku juga bingung dong, aku kenapa? Terus waktu aku pikirin lagi, katanya gara-gara itu, gara-gara aku selalu mendem. Kayak aku ada beban gini sama Pak Jika, jadi aku diem. Aduh, jadi ikut. Aduh. Aku nangis. Aduh. Nah, kalau pengalaman aku sih gitu. Tapi kalau mau minta pesan moral, kalau pesan moralnya itu kalau ada masalah ceritain aja. Jadi kayak jangan dipendem gitu. Karena kalau dipendem itu bakal jadi numpuk-numpuk, dan kalau udah waktunya pasti kalau dinumpuk itu pasti dia akan meledak sendirinya. Waktu meledak itu nggak enak banget. Soalnya aku bingung, aku kenapa kok nangisnya bisa sekejap ini, kenapa? Terus kayak wah, sayang banget sih itu. Jadi kayak aku mikir kalau ada masalah jangan dipendem deh, aku cerita aja deh. Ini aku pengalaman dari aku sih gitu ya. Ya, itu tips and trick juga Iya. buat kalian mungkin ya yang juga mental kalian down, mungkin merasa gitu juga, kalian bisa Sharing-sharing. Mungkin Iya, ke BK sharing gitu. ke ya BK sih. Iya, Bisa. tapi kalau mau yang paling aman banget tuh kata aku ke temen ya. Temen atau enggak Orang orang kalau tua. misalnya keluarga kita Iya. kalau misalnya dengerin nih ya, atau enggak ya boleh lah ya dikit-dikit cerita ke temen kayak atau enggak ke saudara Iya. boleh. Kalau kata aku sih paling recommended banget sih ke kakak ya, karena aku Iya, sendiri kan punya kakak perempuan. Jadi aku sering nih cerita ke kakak aku. aduh, Wow, iya sedih banget nih jadi. iya, teman-teman, gak kerasa aja ya nih ini Oh, ternyata
Misal dari ujung podcast. Iya. Wah, ini nggak kerasa banget sih. Gara-gara formal tiba-tiba jadi musik. Aduh, menyentuh ya. Iya. Mungkin teman-teman juga bisa komen-komen, kalian bisa sharing pengalaman kalian gimana. Ya, jadi thank you Alana and Josephine, terima kasih banyak. Terima kasih loh ya sudah diundang gini. Iya. teman-teman. Mungkin yang Apa seharusnya ya? diundang tuh lebih banyak tuh Josephine aja. Waduh, jangan gitu, jangan gitu. Harus ada orang juga nih, harus ada. Ya. Oh iya, jangan lupa bagi like-nya. Like. Jangan lupa like guys. Like. Dengan begitu kita bisa lebih lah ya. Diundang lagi nih biar sama Kita juga diundang Lagi sama bosnya nih. Bisa. Ya, bisa dong. Masa nggak bisa sih? Ya harus bisa. Pokoknya harus bisa ya. Kayak sudah gitu aja ya. Makasih. Terima kasih. Bye guys. Goodbye. Oke, terima kasih Sobat Spensa yang udah nonton. Dan mungkin kita akan bahas lagi podcast bareng aku Hermosa Tobing. Sekian dari aku, terima kasih, sampai jumpa.